Salam, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 41. Seperti kepada persembahan yang harum, Aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, peran dan tindakan Allah menjaga umatnya begitu besar dan berkuasa, supaya mereka senantiasa mendapatkan berkat. Bangsa Israel selalu dibimbing Allah menuju sikap dan karakter khusus sebagai bangsa pilihannya di tengah-tengah bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Sedihnya, kesalahan-kesalahan mereka kepada Allah yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka ketika dibebaskan dari tanah Mesir juga terulang kembali ketika mereka sudah memasuki tanah yang baru. Ada yang masih bertahan dengan penyembahan berhala dari tanah milik bangsa yang mereka kalahkan. Allah paling tidak suka apabila dirinya diduakan atau disandingkan dengan berhala atau sesembahan yang lain. Selain itu, anak-anak mereka pun turut dijadikan persembahan kepada berhala tersebut. Keadaan seperti inilah yang membuat Allah murka kepada bangsanya dan ingin dimurnikan atau dipisahkan, mana yang tidak layak dikeluarkan dengan cara pembuangan ke tanah negeri orang asing. Nabi Yehezkiel sebagai utusan Allah diminta oleh Allah untuk menghakimi umat Tuhan sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang mereka tidak sadari telah membuat hati Tuhan tersakiti. Ayat 4. Oleh karena itu, Yehezkiel langsung memaparkan apa-apa saja yang sekiranya tidak disukai oleh Tuhan berdasarkan firman yang disampaikan kepada Yehezkiel. Setelah disampaikan oleh Yehezkiel kepada jemaat Tuhan, ada yang menerima dan ada juga yang mengeraskan hatinya sambil berkata bahwa Yehezkiel telah menyindir mereka dengan firman Tuhan. Ayat 49. Konsekuensi dari pemberitaan firman yang mengena ke dalam hati kita ialah pertobatan atau pemurnian atau pengerasan hati, yaitu pemberontakan. Inilah yang Tuhan mau lihat, mana yang dibuang keluar dan mana yang diberkati. Allah melakukan proses pemurnian terhadap umatnya melalui Yehezkiel, pelayan Tuhan. Allah menunjukkan apa yang harus diperbaiki sebagai permurnian kepada Yehezkiel agar disampaikan kepada umat Tuhan, yang tertera mulai dari ayat 5 sampai ayat 48 di dalam pasal 20 ini. Mulai dari perbuatan, pikiran, dan tutur kata sampai juga kepada peribadahan dan persembahan. Allah membiarkan mereka yang beribadah kepada berhala dengan kesenangan mereka, tetapi Allah tetap menyayangi mereka yang masih memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam peribadahan itu. Allah tidak hanya meminta mereka untuk asal sudah memberikan persembahan, tetapi Allah menuntut persembahan-persembahan khusus, sajian atau hidangan yang terpilih yang memang sudah mereka kuduskan atau doakan kepada Tuhan terlebih dahulu. Ayat 40. Melalui perjalanan umat Israel ini, kita dapat memetik beberapa pelajaran dan pengetahuan. Tapi bagi kita yang tetap mau mengeraskan hatinya, akan ada pembiaran Allah dengan sikap kita itu. Pertama, ada kenyataan bahwa tidak semua orang bersedia menerima firman Tuhan yang mengoreksi hidupnya. Kedua, ada yang masih saja membawa-bawa berhala di dalam hidupnya, yaitu kekuatan lain selain bergantung kepada Allah. Orang-orang yang seperti itu mempertaruhkan hidupnya bagi jimat yang dipegangnya atau memberikan jiwanya kepada kekuatan yang diharap-harapkannya untuk menjaganya selain daripada Allah. Ketiga, masih ada yang memperlakukan anaknya sebagai korban persembahan atau tumbal kepada berhala agar mendapatkan kesenangan, kekayaan, dan kekuasaan di dalam dunia ini. Ketiga praktik ini membawa murka Allah dan kita masuk ke dalam pemurnian Allah.
gambaran pemurnian Allah yang ada di dalam firman-Nya, terlebih dalam sejarah pengalaman iman Israel, yaitu dibuang. Dengan kata lain, hidup seperti orang asing, beribadah pun seperti tidak beribadah karena pelayanan ibadahnya asal-asalan. Seluruh umat tidak mendapatkan pelayanan ibadah atau penguatan iman dengan baik karena masa pembuangan, kekeringan rohani. Perayaan-perayaan iman atau seperti hari-hari besar keagamaan tidak dapat dirayakan dengan hikmat dan bisa dirayakan dengan asal-asalan, dan masih banyak lagi. Kiranya di dalam pemurnian Allah itu kita tetap berjalan di dalam jalan Tuhan dan lekas kembali ke jalan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Marilah kita berdoa. Penuh ucapan syukur kami Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Mu kepada kami umat-Mu. Kami bersimpuh di hadapan-Mu meminta pengampunan. Kami selalu mendahulukan keinginan dan kehendak kami di atas semuanya. Ajarlah kami Tuhan kembali ke jalan yang Engkau kehendaki, supaya jalan kami tetap di jalan-Mu dan tidak menyimpang. Tuhan, berkenanlah memberkati kami di dalam satu hari ini. Demi Kristus kami bersyukur. Amin.